Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau ngasih tutorial gimana sih cara live streaming menggunakan kamera mirrorless. Tujuannya supaya hasil video live streaming kita itu jauh lebih bagus dibanding pakai kamera bawaan smartphone atau webcam kamera. Nah, live streaming yang dimaksud di sini adalah kita mau live streaming di media sosial, contohnya Facebook atau di YouTube gitu ya. Apa saja alat-alat yang kita butuhkan dan gimana tutorialnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Batam Kamera, boleh di subscribe. Udah gitu aja, pokoknya di subscribe dulu baru nonton lanjut lagi. Oke, sip. Nah, di sini kamera yang saya gunakan adalah kamera mirrorless Sony Alpha 5100. Nah, buat teman-teman yang nanya, kenapa kok pakai kamera ini bang? Alasannya apa gitu? Bisa nggak pakai kamera yang lain? Nah, saya jelasin sedikit. Saya pilih kamera ini karena ada fitur namanya Clean HDMI. Apa sih Clean HDMI itu? Nah, paling gampangnya kayak gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Gambar di sebelah kiri itu kalau kameranya nggak ada Clean HDMI, nanti hasil streamingnya kayak gitu. Ada tulisan baterainya berapa persen, ISO-nya berapa. Kalau sebelah kanan itu lebih bersih teman-teman. Tampilannya itu ya kayak video gitu teman-teman, bukan tampilan screen layar. Kayak gitulah lebih tepatnya. Paling gampang memahami fitur Clean HDMI. Dan ini nggak semua kamera ada fitur Clean HDMI. Paling banyak itu di kamera Sony mulai Alpha 5100 itu udah ada fitur Clean HDMI. Kalau untuk kamera Canon itu nggak semua, tapi ada beberapa yang ada fitur ini. Selanjutnya adalah Capture Card. Capture Card di sini saya menggunakan merek Blackmagic Design, tipenya Intensity Shuttle. Nah, ini Capture Card fungsinya adalah untuk menghubungkan kamera ke komputer. Jadi kamera nyambung ke Capture Card, kemudian di Capture Card ini nanti akan disambungkan ke laptop. Kenapa nggak langsung dicolokin ke HDMI di laptop? Karena HDMI di laptop itu adalah HDMI output, sedangkan kamera ini kan HDMI-nya output. Kalau di laptop itu kan output sama output itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadi harus HDMI dari kamera itu diubah ke USB supaya bisa colok ke laptop. Selanjutnya itu kabel HDMI. Di sini kita pakai kabel HDMI micro ke HDMI biasa karena tipe HDMI di kamera Alpha 5100 itu HDMI micro. Nah, selanjutnya yang kita siapkan adalah laptop dan harus sudah terinstall aplikasi OBS. Nah, OBS ini gratis. Teman-teman bisa download aja, cari di Google, ketik OBS Studio, itu ada, tinggal di-download dan diinstal. Cara installnya pun gampang, tinggal ikutin instruksi yang ada di layar. Selanjutnya kita setting kameranya. Di kamera ini, untuk kamera Sony, saya settingnya simple, tinggal ubah ke mode video. Terus di sini saya pakai settingan mode manual. Terus kita masuk ke menu HDMI setting. Di sini saya pilih resolusinya 1080i. Kenapa pilih i atau interlace? Karena menggunakan 1080i atau interlace itu lebih ringan dibanding 1080p. Jadi biar nggak memberatkan kamera dan laptop untuk streaming. Selanjutnya kita nonaktifkan fitur HDMI info display. Nah, ini maksudnya sama kayak fitur Clean HDMI. Nah, sekarang kita tinggal sambungkan kamera ke Capture Card. Cara nyambunginnya pakai kabel HDMI tadi, HDMI kita masukin ke HDMI in yang ada di Capture Card. Jangan lupa HDMI-nya juga disambungkan ke kamera ya, kayak gini. Sekarang kita sambungin Capture Card-nya ke laptop. Nah, kalau Capture Card-nya itu USB-nya 3.0, kita harus sambungin juga ke laptop yang ada port 3.0-nya. Oke, sekarang kita ke OBS, ke software yang ada di laptop. Teman-teman bisa lihat di sebelah
kiri bawah itu ada scene. Nah, di bagian scene itu teman-teman bikin dulu scene. Nah, di sini saya bikin scene namanya kamera. Scene itu ibarat sebuah kamar ya teman-teman. Jadi kita bikin kamar namanya kamera. Terus di dalam kamar ini kita masukin isi. Nah, ini kan ada kamar scene 1. Nah, di sini kamar kamera namanya. Kita plus, kita isi namanya capture card. Nah, kebetulan saya pakai Blackmagic, jadi drivernya otomatis muncul Blackmagic. Kita pilih Blackmagic. Terus di sini kita tinggal tekan OK. Nah, karena belum muncul, kita pilih dulu device yang bagian atas ini kita pilih. Kita pilih intensity shuttle. Ini menyesuaikan dengan capture card yang teman-teman pakai. Mungkin di tahap ini bisa beda kalau capture cardnya beda. Nah, ini sudah berhasil. Jadi hasil dari kamera itu sudah masuk ke laptop atau ke aplikasi OBS-nya. Ini sebenarnya udah 80% selesai teman-teman tutorialnya. Kenapa? Yang selanjutnya nanti ini banyak penjelasan-penjelasan teknis sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa simak supaya bisa nambah wawasan. Tapi kalau mau di skip-skip juga nggak apa-apa sih. Oh ya, karena tadi saya pilih HDMI resolusinya itu 1080i, maka di sini kita harus sedikit setting dengan mengaktifkan fitur deinterlace linear. Karena kalau nggak diaktifkan, hasil videonya nanti streamingnya itu akan bergaris teman-teman. Oh ya, kita juga bisa menambahkan overlay atau semacam tulisan watermark di video streaming kita. Misalkan kita mau pasangin logo kayak gini nih, kayak acara TV gitu misalkan. Kita bisa juga pastikan logonya itu transparan atau berformat PNG. Nah, ini udah saya setup posisi kameranya. Ini capture. Nah, ini capture cardnya saya taruh di bawah. Terus ini ada kabel HDMI yang nyambung ke kamera Sony Alpha 5100. Oh ya, lensa kameranya ini saya ganti. Saya pakai lensa fix 35 mm f1.8 dari Sony. Tujuannya biar hasil gambarnya itu lebih bening dan bisa pakai ISO lebih rendah. Nah, ini kabel HDMI. Oh ya, karena ini saya pakai lensa fix, jadi jarak saya dengan kamera itu kan otomatis agak jauh. Sedangkan kamera Alpha 5100 itu kan nggak bisa kasih mic eksternal. Nah, sekarang kita mau tambahin mic USB. Jadi kita akan tambahin mic USB supaya hasil streamingnya ini bisa lebih bagus audionya. Nah, kita mau pasangin mic ini, mic Samson Meteor Mic. Cara pasangnya gampang, kita colokin USB. Nah, di tahap ini sebenarnya kalau teman-teman nggak pakai mic tambahan kayak gini, itu teman-teman lewatin aja untuk tahap ini. Tapi kalau mau tahu juga nggak apa-apa, ditonton dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau tulisannya Blackmagic Device, ini artinya mic yang masuk dari kamera. Karena saya mau pakai mic yang USB tadi, ini saya matikan. Terus kita setting mic-nya dulu. Cara settingnya masuk ke setting, terus pilih audio. Nah, di sini kita pilih mic. Ini kita pilih Samson Meteor Mic. Ini sesuaikan dengan driver mikrofon teman-teman. Kalau pakai mic Samson berarti pilih Samson. Kalau udah tinggal tekan OK dan sekarang kita tinggal unmute. Nah, ini audionya sekarang langsung dari mikrofon Samson. Oke, ini setup audionya udah selesai. Sekarang saya mau setting untuk resolusi video streamingnya. Untuk video streamingnya, di sini mau saya ubah ke HD. Kenapa HD? Karena teman-teman, makin tinggi resolusinya itu makin berat juga streamingnya, atau makin berat juga kuota yang akan kita kirimkan. Jadinya saya mau pakai resolusi HD. Kalau untuk hasil streaming dengan resolusi HD sebenarnya itu udah cukup bagus untuk saat ini. Jadi kalau misalkan internetnya nggak begitu cepat, pakai HD itu masih bagus kok untuk di era-era sekarang. Oke teman-teman, sekarang kita akan setting untuk streaming. Nah, cara untuk streamingnya itu kita harus mengisi kode di sini, kode streamnya. Nah, di sini
kita harus isi kode stream key, yaitu server dan stream key. Nah, di sini nanti kita dapat server dan stream key-nya. Nah, ngambilnya itu di mana? Itu kita bisa dapat dari situs YouTube atau Facebook atau media sosial yang akan kita gunakan untuk streaming. Caranya, kalau untuk ke YouTube berarti kita kunjungin dulu situs YouTube-nya. Kita tinggal klik create a video more, kemudian pilih go live. Nah, di sini kita X saja karena kita mau streaming dengan stream key, atau di elo juga nggak apa-apa kalau misalkan. Nah, kita pilih di sini, pilih yang stream. Kita pilih stream. Nah, di sini kita bikin judul video streamingnya dulu. Kita coba. Oke, ini kita matikan aja thumbnail ini, kita klik ini. Kalau udah, kita tinggal kita cek dulu judulnya. Tes untuk tutorial live streaming udah benar, kita pilih create streaming. Nah, di bagian sini akan ada, nah ini akan ada stream key dan servernya, server. Nah, di sini server kita copy dulu, kita ke OBS. Nah, terus di sini server kita taruh di bagian atas, kita paste. Terus kita balik lagi ke browser, kita ambil stream key, kita copy. Kemudian kita pilih stream key-nya, kita blok semua, terus kita paste dari YouTube tadi. Kalau udah, kita harus masuk ke video dulu, teman-teman. Di sini kita harus pilih bukan video, ke output. Nah, kita harus ngecek kekuatan internet kita, teman-teman. Kalau internet kita itu kencang, kita bisa pilih bitrate yang tinggi atau bitrate yang besar angkanya. Kenapa? Bitrate ini pengaruh terhadap kualitas streaming kita. Makin besar angka bitrate-nya, bitrate ini yang 30.000 kilobit ini, itu makin bagus kualitasnya. Ini per detik, artinya dia ngirimin data sekitar 30.000 kilobit. Kalau misalkan makin kecil, itu artinya kualitas videonya makin kurang bagus, teman-teman. Nah, ini pengaruhnya. Kita kenapa ada pilihan kecil ada besar, kenapa nggak besar sekalian? Karena ngaruhnya ke internet kita. Kalau internet kita itu lambat, nanti streamingnya juga bakalan patah-patah karena kita paksa kualitasnya bagus gitu. Normalnya kalau saya itu kita cek dulu speed internetnya berapa. Nah, karena saya pernah baca dari YouTube broadcast, itu YouTube-nya data video, itu mereka bilang 1/3 dari speed upload kita. Kalau speed upload kita ini anggaplah di sini 4, berarti 1/3-nya berapa? 1/3, anggapnya 4.000 ya, karena 4 kan 3,8, kita genapkan aja jadi 4 dibagi 3. Nah, itu sekitar 1.300, teman-teman. Jadi kalau mau aman itu 1.300 kilobit ya, 1.300 kilobit. Nah, kita berhubung internetnya nih 4, kita coba aja kita pakai 2 ya, 2000. Kita pakai 2000. Tapi kita coba tes dulu. Speed test. Intinya kita perhatikan speed dari upload internet kita. Kalau speed upload internet kita kencang, berarti kualitas streaming kita bisa bagus. Nah, selain kencang itu juga harus stabil. Kalau kencang doang tapi nanti tiba-tiba down, itu streamingnya bakal bisa, nanti streamingnya akan putus, teman-teman, patah-patah. Nah, ini speed internetnya. Nah, speed internetnya ternyata nggak begitu kencang, teman-teman, tapi untuk kecepatan segini masih bisa kok kita gunakan buat live streaming. Oke, kita dapat speed sekitar 4. Jadi kita bikin aja bitrate-nya di sini 2500. Oke, kita bikin video bitrate-nya 2500. Terus kita apply. Oke, kita oke. Nah,
Sekarang kita coba tes start streaming. Oke, kita pilih start streaming. Tapi sebelum kita langsung aja kita coba langsung start streaming. Nah, teman-teman lihat di bagian bawah sini. Nah, nanti akan ada tampilan warna hijau. Kalau hijau di sininya artinya streaming kita itu masih lancar, nggak ada nge-lag. Artinya internetnya aman gitu ya. Kalau misalkan muncul kuning atau merah, ya lupa saya. Kalau kuning atau merah, itu artinya internet kita sedang gangguan, sedang lambat, down. Jadi komputer kita ini nggak bisa ngirimin video ke server YouTube-nya karena internet. Solusinya teman-teman bisa matikan atau ganti internet yang lebih cepat teman-teman. Kalau enggak, itu gambarnya nanti di YouTube-nya patah-patah atau kayak buffer, tapi buffernya dari segi kita yang streaming bukan orang yang nonton. Kurang bagus gitu. Sekarang kita coba di YouTube-nya ya. Ini kalau misalkan udah muncul hijau gini, artinya ini gambarnya sudah terkirim ke YouTube tapi masih belum live. Biar bisa live itu kita cek dulu ke sini. Nah, kita down. Nah, ini udah terkirim ke YouTube-nya. Kita tinggal Oke, untuk memulai streaming kita tinggal tekan tombol go live ya. Kita tekan tombol go live. Oke, sekarang kita udah live. Nah, kalau tampilannya kayak gini, ini artinya udah live streaming. Di bagian sebelah kanan ini ada informasi live chat. Jadi kalau misalkan ada yang nonton dan dia komen, nanti akan muncul di sini. Terus di bagian bawah-bawah ini sebenarnya nggak ada yang bisa disetting lagi. Kita tinggal pantau di ini stream health-nya. Di stream health-nya ini nanti ada info kalau misalkan internet kita gangguan. Nanti akan ada keterangan internetnya jelek gitu ya, tapi dalam bahasa Inggris. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Dan inilah cuplikan video live streaming singkatnya. Audionya delay atau aplikasinya itu rebutan. Jadi OBS-nya pakai ini, terus aplikasi satu lagi tuh pakai ini. Jadi delay itu penyebabnya. Karena sekarang saya tes tuh kayaknya udah nggak begitu delay. Oke, kalau sekarang kita mau stop hasil streamingnya, kita mau stop streamingnya, tinggal pencet tombol stop streaming. Atau kita bisa juga pilih di sini dulu, terus pilih end stream teman-teman. Kita pilih end stream, kita pilih end. Baru di aplikasi OBS-nya kita pilih stop streaming. Nah, ini sekarang streamingnya udah off. Nah, gimana kalau kita mau streaming di Facebook? Nah, kalau di Facebook sebenarnya caranya sama. Caranya itu kita tinggal kita harus dapetin kode stream key-nya. Nah, kalau di Facebook berarti kita tinggal masuk ke status. Terus kita pilih ini. Terus kita pilih live streaming. Mana nih live streaming? Kok nggak ada live streaming ya? Oh, ini nih, siaran langsung. Nah, di sini kita pilih streaming menggunakan stream key-nya. Sama kayak YouTube tadi. Jadi kita harus dapetin data stream key dan servernya. Nah, nanti kita dapat linknya itu di mana nih ya? Nah, di sini nih. Salah bukan. Oh, ini nih. Gunakan stream key. Nah, ini servernya kita copy, terus kita taruh di OBS-nya. OBS-nya itu masuk ke setting, terus pilih ke bagian stream. Nah, servernya itu kita taruh di sini. Terus stream key-nya itu kita ambil di Facebook juga yang bagian ini. Nah, kita pilih salah. Kita pilih OBS. Kita pilih OBS lagi, terus pilih ini, taruh di sini. Kita klik apply. Nah, kalau udah tinggal tekan start streaming. Kita tinggal tungguin sampai warna hijau. Nah, ini udah warna hijau, artinya ini udah terkirim datanya. Nah, ini di Facebook-nya udah muncul nih, Facebook saya. Kita coba kasih judul. Pakai kamera mirrorless. Kita langsung bikin, siarkan langsung.
Oke, itulah tadi tutorial cara live streaming menggunakan kamera mirrorless. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, misalkan, Bang, alat buat live streaming yang itu bisa nggak ya, Bang? Kamera ini bisa nggak ya buat live streaming? Teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar. Nah, kemarin sebelum saya bikin video ini, saya itu udah bikin Q&A atau bikin buka pertanyaan di Instagram Batam Kamera.com. Nah, saya nanya sama teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan atau bingung seputar cara live streaming, boleh tanyain langsung di Instagram. Nanti akan saya jawab di video ini. Nah, ternyata ada beberapa yang nanya. Sebenarnya ada beberapa, cuman ada yang nggak nyambung dengan pembahasan kali ini. Jadi mohon maaf, saya mau jawab yang nyambung dulu. Kenapa? Karena videonya ini udah kepanjangan, udah 20 menit lebih. Jadi kalau misalkan saya jawabin satu-satu dan beda-beda beda agak kurang nyambung dengan pembahasan live streaming, akan saya bikin di video lain aja. Oke, langsung aja. Yang pertama itu dari Nathan_Pasca1. Biar kameranya DSLR atau mirrorless bisa buat live streaming lama, gimana caranya? Gimana ya caranya? Nah, caranya yang pertama adalah kameranya itu nggak usah ngerekam, teman-teman, nggak usah nge-record. Jadi kameranya itu nggak usah dikasih memori, tapi hidup aja gitu. Jadi yang ngerekam itu nanti si komputernya atau si laptopnya. Contohnya saya kalau streaming kayak yang tadi tutorial itu kameranya nggak saya kasih memori karena emang nggak ngerekam. Jadi kalau kita pakai baterai terus nggak usah pakai memori, kamera nggak ngerekam, itu bisa lebih lama, teman-teman, dibanding kita pasangin memori, terus kameranya ikut ngerekam juga, itu baterai di kameranya bakal cepat habis. Dan bahkan kalau untuk kamera Sony itu bisa overheat, jadi kameranya mati sendiri gitu. Kalau misalkan kita pakai baterai terus udah nggak ngerekam, tapi tahannya itu cuma sejam, sedangkan kita streamingnya butuh 2 jam, 3 jam misalkan, pakai mirrorless. Caranya pakai baterai dummy. Baterai dummy bentuknya kayak gini. Nah, baterai dummy itu cara kerjanya kamera itu nggak pakai baterai bawaan, tapi dicolokin langsung ke power bank. Nah, kalau misalkan baterai bawaan itu kan 1000 mAh. Kalau misalkan 10.000 Kalau misalkan 1000 mAh baterai 1000 mAh baterai bawaan itu 1 jam. Kalau misalkan power bank 10.000 artinya dia bisa kira-kira 10 kali lipat lebih lama daya pakai durasi hidup kameranya gitu, teman-teman. Saya biasa pakai baterai dummy. Nanti saya bikin video khusus buat baterai dummy ya. Terima kasih buat pertanyaannya, Bang Nathan. Terus Bang Nathan nanya lagi, cara simpelnya live streaming pakai kamera ya. Cara simpelnya kayak ini. Kita butuh kamera, kabel HDMI, terus capture card dan laptop. Itu udah paling simple kalau untuk pakai kamera mirrorless atau kamera-kamera DSLR. Tapi rata-rata sih kalau live streaming itu pakai mirrorless atau enggak emang kamera video kayak camcorder, teman-teman. Tapi alatnya itu sama, rata-rata itu pakai capture card, alat tambahannya. Tapi kalau mungkin ada teknologi baru, ya mungkin bisa jadi udah nggak kepake lagi capture card karena teknologi ini kan berkembang terus, jadinya untuk saat ini itu wajib pakai capture card. Terus yang ke berapa nih ya? Yang kedua, orang kedua itu Aprilia ECAP 25. Gear apa saja yang bisa dipakai buat live? Gear itu maksudnya apa ya? Maksudnya kameranya, alatnya. Kalau alatnya itu sama kayak tadi udah saya jelasin, kabel HDMI, capture card, laptop, terus software OBS atau software broadcast misalkan Vmic atau apa lagi ya? Streamlabs atau aplikasi-aplikasi broadcast gitulah. Itu bisa. Terus untuk kamera, nah kameranya itu memang nggak semua, tapi kamera yang ada fitur HDMI clean-nya. Yang ketiga, ya pertanyaan dari orang ketiga, ini namanya Reza KRNWNN_. Penggunaan kuotanya lebih boros atau gimana? Kan secara videonya lebih bagus. Nah, untuk penggunaan kuotanya itu tentu tergantung dari settingan bitrate video kita dan resolusinya. Makin tinggi bitrate-nya, otomatis kuota yang kita keluarkan juga harusnya lebih banyak, teman-teman. Tapi untuk detail penjelasan berapa habis kuotanya,
sepengalaman saya kan ada bikin Batam Kamera itu ada bikin jasa video live multicam event gitu ya. Kalau misalkan ada event butuh dibikin streaming atau nggak streaming, cuman multicam doang tampil di proyektor tuh bisa. Yang pernah saya pakai itu pengalaman saya streaming event itu, satu kali event itu biasanya sekitar 5 jam. Kuota itu sekitar hampir 10 giga, tapi tergantung settingannya. Cuma rata-rata nggak nyampe 10 giga teman-teman untuk resolusi video HD atau Full HD. Nggak nyampe 10 giga. Tapi tergantung durasinya, tapi rata-rata nggak nyampe 10 giga. Terus apa nih, Instagram @rofi626 ditunggu tutorial mas. Oke siap. Instagram af.rzqlhh. Tips agar video tidak pecah dan apakah ada alat-alat tambahan. Nah, tips agar video tidak pecah itu ada banyak faktor. Faktor pertama itu internet. Kalau misalkan internetnya lambat, otomatis bitrate-nya kan kecil. Nah, kalau misalkan internet lambat terus bitrate kecil, gambar itu biasanya nggak begitu bagus. Jadinya internet harus kita kencengin, terus bitrate-nya juga harus standar gitu ya, lebih bagus, harus agak gede bitrate-nya. Terus kamera dan capture card juga penting. Kalau misalkan capture card-nya kualitasnya jelek, gambarnya juga nggak akan tajam untuk streamingnya. Terus dari yang keberapa nih ya, pokoknya kesekian lah ya. Itu Instagram Fauzi 1 Eskandar. Berapa harga kamera bang? Mungkin ada langsung atau langsung satu paket untuk live streaming. Kalau untuk kamera harga paling murah dan bisa untuk streaming itu Sony Alpha 5100. Itu menurut saya yang paling murah untuk saat ini ya, dan kualitasnya bagus. Sony Alpha 5100 harga baru itu kisaran 5 juta. Terus capture card itu kalau kita pilih yang paling murah itu sekitar 1 jutaan, 900 ribuan bahkan ada. Tapi kualitasnya memang di bawah teman-teman. Tapi kalau pengen lebih bagus, bisa pakai capture card yang tadi saya pakai, itu merek Blackmagic. Harganya sekitar 3-4 jutaan. Itu kualitasnya paling bagus. Bukan paling bagus ya, bagus lah untuk saat ini. Terus Instagram Farid Zayanavi, alat yang perlu digunakan. Nah ini udah dijawab tadi ya, udah bolak-balik jawab. Terus Instagram Ujay Runner, gimana cara menghubungkan kamera DSLR menjadi kamera utama saat live streaming di sosmed. Nah untuk kamera DSLR ini emang nggak banyak teman-teman. Rata-rata itu mirrorless atau tipe-tipe kamera-kamera video. Kenapa? Karena kalau misalkan mirrorless itu kan nggak ada cerminnya gitu ya. Dan rata-rata kamera mirrorless itu ada fitur clean HDMI, sedangkan DSLR itu rata-rata nggak ada. Tapi kurang tahu kalau misalkan nanti ada gitu ya. Sepengetahuan saya, mungkin saya salah gitu ya. Rata-rata mirrorless dan kamera video kayak camcorder itu yang aman, yang bisa. Terus dari Instagram Line Up Grab, pakai software apa aja mas untuk live itu? Nah untuk live streaming softwarenya kita bisa pakai OBS. OBS itu kelebihannya gratis, fiturnya juga lumayan bagus. Saya juga pakai OBS ini pernah untuk event balap, itu pakai OBS dan itu hasilnya bagus. Terus kalau pengen lebih bagus lagi bisa pakai aplikasi seperti Vmix. Nah Vmix itu bagus karena kalau di Vmix kita bisa streaming di banyak tempat, misalkan di Facebook, YouTube juga bisa, atau di tempat lain. Jadi satu aplikasi streamingnya bisa banyak, itu di Vmix. Kalau OBS itu satu aplikasi satu tempat streaming aja, jadi kalau Facebook aja gitu. Itu aja sih softwarenya sebenarnya. Atau pakai software apa lagi ya? XSplit Broadcast ya kalau nggak salah. Pokoknya aplikasi broadcast itu banyak sebenarnya di internet, cuman yang paling umum itu OBS. Terus dari Instagram ajo_acia, mau stream pakai kamera Canon M10 bosku lewat PC dan laptop, gimana caranya? Untuk kamera Canon M10 itu nggak ada fitur clean HDMI outputnya, jadi tidak disarankan untuk live streaming karena nanti tampilannya akan ada tulisan ISO, baterai berapa kayak gitu. Jadi saya anggap itu nggak bisa teman-teman ya. Tapi nggak tahu kalau untuk nanti ya. Terus dari Instagram Andesma_Chandra, nah ini ada 2 orang yang nanyanya hampir sama Agung Isra. Intinya itu kamera overhead ya, overhead bukan overhead. Overhead itu di atas kepala ya. Overheat.
Sama kayak tadi udah saya singgung juga, jawabannya itu kameranya jangan nge-record. Kalau nge-record itu kameranya cepat overhead. Jadi kameranya itu sekedar hidup aja gitu, sekedar hidup, nggak usah nge-record. Itu nggak overhead. Karena saya pernah pakai Sony Alpha 6000 itu 2 jam nggak nge-record, itu nggak ada masalah, nggak overhead, dipakai buat live. Oke, itu aja pertanyaannya dari teman-teman di Instagram. Mohon maaf kalau ada yang nggak kejawab, tapi mudah-mudahan kalau ada waktu akan saya jawab di video berikutnya. Nah, kalau misalnya kita mau live streaming pakai banyak kamera, itu bisa juga teman-teman. Bisa pakai switcher atau pakai capture card dengan jumlah sesuai dengan jumlah kamera. Misalkan kameranya 2, berarti capture card-nya itu harus 2. Nanti untuk live streaming 2 kamera akan saya bikinin tutorialnya juga. Kalau untuk sekarang ya cara paling gampangnya aja dulu ya, pakai 1 kamera untuk live streamingnya. Dah gitu aja kalau teman-teman suka dengan video ini atau ada saran atau request tutorial, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan komentar, terus apa lagi ya, like, terus share juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Terus udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.